Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Sebagai ayat pembimbing yaitu ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Tema renungan kita adalah belas kasih Yesus. Sahabat renungan malam Shalom, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah, Yesus dan murid-muridnya melintasi kota Yeriko. Dalam masa persiapan perayaan Paskah itu, sudah banyak orang Yahudi dari daerah seberang Sungai Yordan yang mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Rombongan orang banyak itu bergabung dengan Yesus dan murid-muridnya. Pada zaman itu, kota Yeriko merupakan sebuah kota yang indah dan yang maju dalam perniagaannya, sebab Raja Herodes dan anaknya Archelaus telah berupaya untuk memajukan kota Yeriko. Di tengah kota yang maju dan indah itu, ternyata ada juga warga yang hidup dalam penderitaan, dalam keprihatinan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan meminta sedekah. Dengan meminta sedekah, mereka berdua memperoleh nafkah hidup dan juga bagi keluarga mereka sehari-hari. Ketika Yesus dan murid-muridnya bersama orang banyak akan keluar dari kota Yeriko, kedua orang pengemis yang buta itu mendengar orang-orang yang lalu lalang itu membicarakan atau mempercakapkan Yesus, membicarakan kasih-Nya, mujizat-mujizat yang telah dilakukannya di tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah dan kota. Hal itu membangkitkan harapan dan kerinduan kedua orang buta itu untuk segera meminta kesembuhan dari Yesus. Lalu mereka berseru-seru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nas ini menuntun kita agar pengharapan kita tertuju kepada Yesus. Kita harus berseru, berdoa, memohon belas kasih Yesus bagi kita. Ya Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Demikianlah seharusnya seruan pengharapan kita, memohon belas kasih Yesus yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi bukan hanya untuk keperluan kita yang harus kita mintakan. Kita juga harus berdoa syafaat, meminta belas kasih Yesus bagi gereja kita, bagi lingkungan kita, bagi negara kita, bagi para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin gereja, demikian juga pemimpin negara kita. Banyak hal yang dapat kita serukan di dalam doa syafaat kita. Sahabat renungan malam Shalom, mendengar teriakan kedua pengemis buta yang berseru-seru memohon belas kasih Yesus, banyak orang yang tidak bersimpatik kepada banyak orang yang tidak bersimpati kepada kedua pengemis itu. Lalu mereka menegur
dan berupaya melarang kedua pengemis itu agar mereka jangan berseru-seru lagi kepada Yesus. Mereka bukannya berpartisipasi untuk menuntun dan mempertemukan kedua orang buta itu kepada Tuhan Yesus, tetapi malah menegur dan memarahi mereka. Sikap arogan atau kemarahan dari orang banyak itu adalah merupakan hambatan bagi kedua orang buta itu untuk mendapatkan belas kasih Yesus. Tetapi meski mereka ditegur, dilarang dengan keras, justru kedua pengemis itu pantang menyerah. Semangat pengharapan mereka untuk mendapat kasih Yesus begitu kuat. Bagi mereka berdua, kesempatan itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang langka, yang mungkin saja esok atau lusa tidak mereka peroleh lagi. Oleh sebab itu mereka tidak mau dihambat oleh siapapun. Meski dilarang keras, justru mereka semakin keras berseru-seru kepada Yesus. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Anak Daud, kedua pengemis itu mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias yang telah dinubuatkan para nabi di Perjanjian Lama. Para nabi telah menubuatkan bahwa Mesias itu akan menyelamatkan umat manusia dari berbagai penderitaan hidupnya. Orang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan menari-nari. Sesuai dengan pengharapan dalam nubuatan itu, maka kedua pengemis buta itu berseru-seru, berharap akan beroleh kemurahan hati Sang Mesias. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Demikian teriakan-teriakan mereka. Demikianlah seharusnya pengharapan kita teguh kepada Yesus Kristus. Apakah permohonan doa kita belum segera dikabulkan? Apakah penderitaan kita masih membebani hidup kita? Janganlah pengharapan kita menjadi surut. Pengharapan kita haruslah tetap teguh, sebab Tuhan Yesus pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menolong kita. Sahabat Renungan Malam Salom, meski suasana sangat hiruk pikuk saat itu, karena begitu banyak orang yang mengelilingi dan beserta dengan Yesus, tetapi teriakan kedua orang buta itu sangat diperhatikan oleh Yesus. Kemudian Yesus menghentikan langkahnya dan memanggil kedua pengemis itu untuk datang mendekat kepadanya. Tentulah ada orang yang menuntun kedua orang buta itu berjalan di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, sehingga mereka dapat berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus tidak segera serta-merta bertindak menolong, menyembuhkan, tetapi bertanya akan hal yang sangat diharapkan oleh kedua orang itu. Mereka telah berseru-seru, "Kasihanilah kami." Sekarang mereka harus menyatakan kasih dalam bentuk pertolongan yang bagaimanakah yang mereka butuhkan dari Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Ini memberi pelajaran bagi kita, agar kita juga dalam seruan doa kita kepada Tuhan, kita harus meminta apa yang sangat kita perlukan. Dan permintaan kita itu haruslah juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan sekedar meminta untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Pertanyaan seperti itu pernah diserukan Tuhan Allah kepada Salomo. Setelah Salomo selesai mempersembahkan kurban syukur kepada Allah di Gibeon, Allah berbicara kepada Salomo di dalam mimpi. Allah berkata, "Mintalah
apa yang hendak kuberikan kepadamu." Allah mempersilahkan Salomo meminta apa yang sangat dibutuhkannya untuk keberhasilannya memimpin kerajaan Israel. Saat itu Salomo meminta agar Allah memberikan hikmat atau hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah sangat berkenan atas permintaan Salomo, dan Allah memberikan hikmat-Nya dan bahkan memberikan juga berkat kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, dan umur panjang bagi Salomo. Itu dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Sahabat renungan malam Shalom, mendengar pertanyaan Yesus itu, kedua pengemis buta itu menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Keadaan mata mereka yang buta itulah yang mereka keluhkan selama hidup mereka. Karena keadaan mata yang buta itulah, maka mereka hanya bisa mengemis untuk memperoleh nafkah hidup mereka. Dalam sanubari mereka telah sekian lama bertumbuh harapan untuk memperoleh pertolongan Tuhan, menjadikan mata mereka dapat melihat. Mendengar permintaan yang bertumbuh pada pengharapan yang teguh itu, maka Yesus menyatakan belas kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka melihat dengan terang. Belas kasih Yesus yang dinyatakan menjawab permintaan orang yang berseru kepadanya, meneguhkan pengharapan kita bahwa Yesus juga berbelas kasihan kepada kita. Ia dalam kemurahan hati-Nya akan menjawab doa permohonan kita. Sahabat renungan malam Shalom, tentulah kedua pengemis buta yang telah disembuhkan Yesus itu sangat bersukacita, bersorak-sorai kegirangan, karena sekarang mata mereka berfungsi dengan baik, melihat dengan terang. Melihat Yesus Sang Mesias yang menyembuhkan mata mereka, melihat orang ramai, melihat dunia sekitar. Dalam sukacita yang besar itu, kedua pria yang telah disembuhkan Yesus itu mengarahkan sukacita mereka untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka pun mengikut Yesus, bergabung dengan orang banyak, beriringan dengan Yesus menuju ke Yerusalem. Cara kedua orang yang telah beroleh kesembuhan itu merayakan berkat kesembuhan yang mereka terima menjadi teladan besar bagi kita. Demikianlah seharusnya sikap kita terhadap Tuhan. Kita harus mengenal kasih karunia-Nya, dan kita harus memuliakan nama Tuhan atas segala anugerah yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kita harus kagum akan kasih pertolongan Tuhan dan memuliakan Tuhan yang memberkati, menolong, menyelamatkan hidup kita. Jangan malah sebaliknya, tidak peduli, menjauh, dan tidak punya waktu untuk memuliakan Tuhan. Janganlah demikian. Tidak semua orang bersikap bijaksana dengan konsisten memuji Tuhan setelah mereka beroleh anugerah yang dilimpahkan Tuhan bagi mereka. Ada yang melupakan Tuhan. Tuhan yang telah memberkati mereka, mereka lupakan. Karena perhatian mereka sudah terfokus pada sukacita yang memenuhi hati mereka. Suatu kali Yesus melintasi daerah perbatasan Samaria, Galilea. Di perbatasan itu ada tempat pengasingan orang-orang yang berpenyakit kusta, yang terusir dari alamat rumah mereka. Adalah 10 orang berpenyakit kusta berseru-seru kepada Yesus
dari tempat pengasingan itu, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Demikian teriakan 10 orang yang berpenyakit kusta itu. Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Setelah menyembuhkan ke-10 orang berpenyakit kusta itu, Yesus melanjutkan perjalanannya. Ke-10 orang yang memperoleh kesembuhan itu sangat bersukacita, bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai kegirangan dan meninggalkan tempat pengasingan mereka itu. Tetapi hanya seorang saja dari yang 10 orang itu yang berupaya menjumpai Yesus di desa yang terdekat dari tempat itu. Di hadapan Yesus ia tersungkur. Ia memuliakan Allah dengan suara nyaring, mengucapkan syukur kepada Yesus karena ia telah disembuhkan oleh Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi juga semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Itu tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Ke-9 orang yang telah sembuh itu tidak datang untuk memuliakan Yesus. Mereka sibuk dengan sukacita mereka bersama keluarga, bersama handai taulan, dan juga bersama dengan orang di sekitar mereka. Marilah kita mengenal belas kasih Yesus. Marilah kita merayakan belas kasih Yesus dengan sukacita yang besar, memuji, memuliakan namanya. Pastikan bahwa selalu ada tersedia waktumu untuk bersyukur, untuk mengikut Yesus di dalam hidupmu. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu penuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus berpengharapan kepadamu, bertekun memohon belas kasihan-Mu, dan dengan penuh sukacita bersyukur memuliakan nama-Mu atas segala pertolongan, belas kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Hiburkan orang yang berduka dan lepaskan orang dari kesesakan hidup mereka. Anugerahkan sukacita bagi jemaat-Mu. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.